Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah, para alim ulama, para sesepuh bin sepuh ingkang kinurmatan yang kami takzimi, para kiai, para nyai yang hadir, mohon izin untuk memberikan sharing. Ini cukup mendadak ini, karena baru tadi malam tuh beritanya. Apa memang biasanya begitu ya? Karena memang dai itu singkatannya didadak iso, ya didadak-dadak. Ya alhamdulillah, syukur kehadirat Allah SWT yang banyak memberikan kita nikmat, baik nikmat yang diminta, lebih-lebih nikmat yang tidak kita minta. Termasuk paling utama nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa saling tawasobil haq atau tawasobil sober, dan juga nikmat sehat dan sempat sehingga panjenengan sedaya saged makempal ingkang di Masjid Jenderal Sudirman yang kita cintai ini. Dan semoga sholawat dan salam tetap tercurah kehadirat junjungan kita, teladan kita, uswatun hasanah, Nabi besar, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya yang setia, yang senantiasa merindukan syafaatnya di yaumul hisab kelak, dan semoga kita semua termasuk di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin hadirin jamaah Masjid Jenderal Sudirman rahimakumullah. Dalam suatu riwayat, Rasulullah SAW itu selesai berperang mendapat laporan dari sahabat yang namanya Aswad. Ini termaktub dalam kitabnya Imam At-Tabrani di kitab Al-Kabir, diriwayatkan oleh Al-Hakim, dan ini cukup masyhur hadisnya karena laporan dari sahabat ini mengatakan bahwa pada waktu terjadi peperangan kemarin banyak terjadi pembunuhan terhadap anak-anaknya. Maka Rasulullah SAW murka itu. Di dalam hadis itu disebutkan begitu, keterlaluan. Ya. Bahwa sudah keterlaluan sampai hari ini mereka masih saling membunuh sehingga banyak anak-anak yang terbunuh. Terus sahabat ini berdalih, ini yang terbunuh ini anak-anak musyrikin ya Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda itu, jangan membunuh keturunan, jangan membunuh keturunan. Kemudian beliau mengucapkan hadis yang masyhur itu, kullu mauludin yauladu alal fitrah, dan seterusnya. Setiap anak yang dilahirkan itu dilahirkan secara fitrah. Maka senantiasa ia berada dalam keadaan suci sampai lisannya berbicara. Kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Jadi pada dasarnya setiap anak yang lahir itu, walaupun dia dilahirkan oleh seorang kafirin misalnya, atau seorang musyrikin, atau orang fasik, tetap dia tidak mewarisi dosa orang tuanya. Karena di dalam Islam itu tidak mengenal dosa warisan. Yang diwariskan ya harta, dosa ya ora melu-melu diwariskan. Sehingga apapun, siapapun orang tuanya, anak ini suci. Hatta orang tuanya ini menikah di luar atau melahirkan, mempunyai anak di luar nikah. Atau kalau anak-anak sekarang ya MBA lah, married by accident. Anaknya tetap suci, tetap fitrah. Bahkan kecenderungan anak ini ketika tidak dipengaruhi oleh orang tuanya, tidak dipengaruhi oleh lingkungannya, maka kecenderungan dia untuk mencari tauhid itu tetap ada. Karena fitrahnya memang bertauhid. Maka anak ini tetap dijaga
nasabnya. Makanya dalam fikih itu begitu. Kalau ada seseorang melakukan hubungan di luar nikah, kemudian hamil wanitanya, terus dinikahi, karena mungkin bertanggung jawab, dinikahilah wanita ini. Anaknya tadi hasil hubungan ini, ya tetap anaknya. Tetapi hukum fikih tetap tidak bisa menasabkan anak ini kepada bapaknya. Karena pernikahan itu dilakukan di luar akad nikah. Hubungan ini dilakukan di luar akad nikah. Maka anak ini tidak bin ke bapaknya, tapi binti ke ibunya. Maka semua hak-hak itu berubah semua. Termasuk status hubungan anak dengan ayahnya ini akan berbeda. Nah, menjelang bulan-bulan ini, bulan Mei, bulan Juni, ya, ini dikenal bulan-bulan orang tua sibuk mencari sekolah buat anaknya. Nah, tentunya harus berhati-hati sekali karena banyak sekolah menawarkan fasilitas-fasilitas yang luar biasa, menawarkan pembangunan karakter. Wah, kalau masuk sekolah kami bisa terjamin kedisiplinannya. Wah, ini fasilitasnya mewah, mepet sawah. Wah, enggak benar-benar mewah ini. Maksudnya benar-benar fasilitas mewah, bukan karena mepet sawah. Tapi wah, hingar-bingar, gegap gempita, mereka akhirnya tergiur. Padahal yang justru paling penting untuk diperhatikan adalah seberapa kuat penjagaan sekolah ini terhadap akidah anak kita itu. Walaupun menawarkan fasilitas mewah, menawarkan kefavoritan, ya Bapak ini sekolah nomor 1 dari nomor 1 dunia akhirat. Waduh, ngeri. Tetap dicek dulu, ini akidahnya seperti apa itu ya. Sehingga anak kita terjaga itu, fitrahnya itu terjaga. Tidak lagi terpengaruh. Karena ada orang tua ya, di luar sana ya, bukan di sini, jelas di sini. Jelas tidak lah. Tidak benar, tidak salah. Oh, itu mau ngejar, yang penting anak saya disiplin, yang penting anak saya terjamin masa depannya, yang penting anak saya ketemu jejaring yang kuat untuk bisnisnya nanti. Wah, akhirnya yang dituju adalah hanya sasaran-sasaran duniawi, namun akidahnya kemudian berbelok. Nah, ini yang menimbulkan kemudian berbahaya dalam proses kita memilih, kalau hanya salah-salah dalam memilih sekolah, maka ada tuntunannya itu. Bagaimana pola asuh agar tetap terjaga fitrah anak kita sejak lahir sampai dia dewasa. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu membagi 3 fase itu. Fase pertama itu fase keemasan yang kita kenal dalam ilmu psikologi, juga itu fase keemasan 0 sampai 7 tahun. Fase yang paling kuat seorang anak itu menyerap ilmu, baik yang terlihat, terdengar, terasa olehnya. Begitu ditiupkannya ruh ke dalam janin itu, maka saat itu juga memorinya bekerja untuk menyimpan seluruh stimulus yang ada di sekitar dirinya. Jadi kalau orang tuanya waktu mengandung itu stres, ya dia ikut stres. Kalau orang tuanya yang mengandung itu keinginannya kok tidak diikuti, membuat dia jadi galau, ya anaknya ikut galau. Jadi masalah kalau ngidam kok tidak diikuti, ngiler itu hanya ngilernya mitos, tapi maksudnya itu kan namanya orang Jawa. Orang Jawa itu kan terkenal filosofinya mikul dhuwur mendem jeru. Jadi apa-apa yang tidak terlalu bagus itu ya tidak vulgar diterjemahkan. Maka kemudian kalau dari tinjauan psikisnya
seorang ibu ini menginginkan sesuatu kok tidak diperjuangkan, bukan masalah ngilernya, tapi kondisi psikisnya akan terganggu. Mungkin dia jadi sedih, mungkin dia jadi kecewa, mungkin dia galau, mungkin uring-uringan secara hormonal kan gitu. Karena ini kan fase-fase baby blues ya, fase-fase di mana bayi ini terpengaruh oleh psikis orang tuanya. Tidak cuma ibunya, ayahnya juga begitu. Kalau ayahnya menunjukkan penjagaan yang kuat dari sisi akidah, dari sisi agamanya, ya janin ini akan selamat. Maka kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ini 0 sampai 7 tahun itu fase di mana anak itu diasuh sebagaimana seorang raja. Namanya raja, semuanya disediakan. Belum diminta sudah dikasih. Ada kode dikit saja langsung peka orang tuanya. Nangis, wah ini disusui. Oh kok enggak berhenti nangis ya? Oh mungkin popoknya yang perlu diganti. Jadi pelayanannya luar biasa. Untuk apa ini diperlakukan seperti layaknya raja? Agar terjadi bonding, ikatan yang kuat kepada si anak ini. Terutama ikatan dari sisi sentuhan kinestetik orang tuanya. Ini bahasa paling purba seorang manusia itu adalah bahasa sentuhan. Maka kalau ada anak yang lahirnya prematur itu biasanya akan jauh lebih survive ketika sering dibelai, sering dipeluk, sering dicium. Sebetulnya bahasa ini dikenal ila yaumil qiyamah. Ya. Seorang suami terjadi cekcok, terjadi konflik dengan istrinya, ya paling efektif pakai bahasa kinestetik. Tidak usah terlalu banyak verbal, lisan, rangkul, peluk. Ini katanya jamaahnya gak panu semua ini. Ini ada jamaah yang jomblo men juga ini. Harus hati-hati saya ini. Dan kemana-mana urusan. Gitu, makanya kalau guru saya itu mengatakan gitu. Kalau ada pasangan suami istri kok kaku nih raja, ngomong kaku, gak fleksibel belas. Pokoknya harus ini, pokoknya harus itu. Itu pasti ada masalah di komunikasi ranjangnya. Ya, kurang benar dalam berkomunikasi. Cukup sampai situ dulu ya. Soalnya tidak semuanya sefrekuensi. Ya, nanti tinggal sehingga itu akan menimbulkan kelembutan di usia 0 sampai 7 tahun dirawat seperti diasuh seperti seorang raja, apapun diberi kode-kodenya itu langsung ditangkap dan langsung dilaksanakan, dieksekusi sehingga dia merasa benar-benar mencintai orang tuanya, sehingga dia merasa mudah untuk nantinya apa-apa curhat pada orang tuanya. Karena akhir-akhir ini yang jarang terjadi. Curhat itu malah sama sosmed. Wah, kabeh diceritain yang statusnya itu. Malam minggu sendiri sepi. Tiada yang menghampiri. Ya gila diwaca semua orang seluruh dunia. Ini akhirnya ada orang-orang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan kondisi seperti ini bahaya sekali. Maka ketika orang tuanya memberikan pola asuh di awal itu benar-benar seperti seorang raja, dilayani, diberikan, bahkan ketika menuju ke arah keburukan atau bahaya, orang tuanya dengan cepat menghalangi, melindungi dan membenarkan. Enggak boleh, raja enggak boleh salah. Raja tidak boleh tergelincir, harus dijaga. Ya. Sehingga dia usia senang mengambil benda dimasukkan ke mulutnya, ya orang tuanya terus mencegahnya sambil memberi penjelasan, bukan ini loh pakai ini. Sehingga 0,0 sampai 7 tahun. Usia yang menurut penelitian daya serapnya terhadap ilmu atau rangsangan dari luar itu jauh melebihi daya serap seorang sarjana strata 3. Lebih tinggi daya serapnya dibanding seorang doktor. Ya.
Dokter yang ijazahnya asli ya. Loh iya ini penting karena zaman sekarang loh Pak. Jenengan kedah ngantos-ngantosan ijazah digoleki riyen sak menika nggih. Difoto, disimpen. Wah, ngono ana sing gugat barang. Yang penting asli. Nah, sidik-sidik nyerempet-nyerempet jurang. Ana tukang bakso nih. Nah, sehingga ini aman nih, sudah aman 0 sampai 7 tahun, tidak dicampuri terlalu banyak gitu. Prosentase sekolah, prosentase pembantu itu interaksinya tidak lebih banyak dibanding interaksi dengan kita orang tuanya. Yang mengajari huruf hijaiyah pertama orang tuanya, yang mengajari sholat pertama orang tuanya, mengajari menggunakan hijab ya orang tuanya. Nah ini ya. Sehingga nanti kalau menikahkan tuh sudah bisa bilang gitu ayahnya. Begitu salaman saya nikahkan kamu gitu ya. Saya nikahkan dengan anak saya. Sambil dikasih ular-ular, jangan nasihat. Ingat yang mencium pertama kali istrimu itu aku ayahnya. Yang pertama kali memandikannya itu aku ayahnya. Yang pertama kali mencintainya itu aku ayahnya. Tapi aku harap kamulah yang nanti akan membahagiakannya. Gitu ya. Maka ketika kamu tidak lagi mencintai anakku tidak perlu tahu, tidak perlu kamu beritahu kalau kamu sudah tidak mencintai. Cukup beritahu aku ayahnya, akan ku jemput dia. Gitu, harusnya begitu. Iki malah rame dewe. Malah ketemu saya di klinik, wah. Hasutri selingkuh, macam-macam nih. Saya kemarin ketemu pasien usia pernikahan sudah 20 tahun. Ternyata suaminya selingkuh. Setelah sukses, setelah kaya. Nah ini atas-atas sih. Bukan uang itu mengubah karakter, tidak. Uang itu memperjelas karakter seseorang. Sejak awal memang punya niat. Tapi karena nggak punya uang nggak bisa apa-apa. Jadi mungkin Allah pasti sudah tahu. Iki nek dikai sugih, ora bakal lurus meneh. Terus kayak melarat aja cocok. Jadi amalnya itu adalah sabar. Amal utamanya sabar. Oh dikasih banyak malah ora syukur malah belok. Wah repot ini urusannya. Malah duit sak koper-koper ditinggal di rumah. Kejaksaan dijaga. 6.000 tentara. Oke, 0 sampai 7 tahun. Terus tahap kedua 7 sampai 14. Tahap di mana dia sudah mulai berinteraksi dengan sesamanya, kemudian mulai ada masuk fase balik. Apalagi kan penelitian terakhir kan bukan penelitian saja, sudah memang terkonfirmasi bahwa untuk anak perempuan itu baliknya itu maju. Paling cepat kelas 3 SD. Anak perempuan itu menstruasi kelas 3 SD. Bahkan dia sendiri belum diajari. Mungkin orang tuanya masih belum sempat ngajari. Bagaimana cara ketika mendapatkan menstruasi. Maka kita sebagai orang tuanya harus mulai sekarang berilmu, berjaga-jaga dan waspada. Kalau laki-laki kan biasanya masih standar kelas 6, kelas 1 SMP tuh balik tuh. Ya, mulai pecah suaranya, mulai dan sebagainya, tanda-tanda balik. Ini menurut Sayyidina Ali radhiyallahu anhu adalah tahap di mana anak itu diperlakukan seperti di penjara. Jadi 7 sampai 14 tahun itu penegakan aturan, penegakan halal yang hak dan batil itu diberitahu. Jangan ke sana nak, jangan ke sini nak. Hati-hati nak, hati-hati begitu. Banyak larangan-larangan dan peringatan-peringatan yang perlu diketahui oleh seorang anak usia 7 sampai 14 tahun. Sehingga mereka benar-benar dilatih untuk menahan hawa nafsunya, dilatih untuk menahan egonya. Ya. Makanya ketika ada suatu riwayat di mana Rasulullah SAW itu didatangi seorang pemuda. Ya Rasulullah, saya pengen masuk Islam, tapi saya minta syaratnya engkau izinkan aku untuk tetap berzina. Wah,
Ha iki nek nang Masjid Jenderal Sudirman ya remuk iki. Pemuda kayak gini. Mau masuk Islam kok sarannya tetap boleh berzina. Ya, sahabat sudah marah, sudah harap wah iki ora pantas ngadep Kanjeng Nabi. Mikir-mikir, oh jangan Kanjeng Nabi bilang jangan, ini masih muda ini ya. Biasa muda itu hormonal gitu. Nah, bukan kata Kanjeng Nabi kalau hormonal ya. Tambahan aja. Ini jelas disuruh masuk sini ngadep saya. Nah, yang dilakukan Nabi ketika berhadapan dengan pemuda ini yaitu menegakkan aturan itu. Tetapi cara menyampaikannya ini yang kemudian perlu dipelajari metodenya. Karena ada banyak orang tua itu yang mendasarkan pola asuh kepada anak remaja itu pakai hadis yang kalau sampai umur 10 tahun belum menegakkan sholat, pukul dia lah ini. Menerjemahkan pukul ini kan harus tahu nahwu sorofnya. Bukan sekedar pukul terus wah dasdes malah KDRT nanti ya. Visum et repertum kena pidana. Wah, repotnya petugas ini. Sehingga beda. Metode dalam menerjemahkan hadis ini kan harus sesuai dengan syarah para ulama. Itu makanya kan bagus sebetulnya motivasi untuk ayo kita kembali pada Quran dan Sunnah. Oke, itu seakan-akan memang bagus, tapi kembali Quran dan Sunnah itu harus diiringi dengan sanad keilmuan yang jelas, tidak menerjemahkan sendiri Quran berdasarkan nafsu kita atau menafsirkan sendiri hadis berdasarkan keterbatasan ilmu kita, tetapi harus melalui sanad keulamaan keilmuan yang jelas. Apalagi diksi katanya kembali kepada Quran dan Sunnah. Loh aku gak tahu nang dindi kok disuruh kembali. Kembali itu kan berarti sudah pernah pergi terus dijak balik itu. Loh, kita tuh loh tidak pernah kemana-mana. Dari dulu ya basisnya Quran dan Sunnah. Kok disuruh balik kemana? Oh enggak kemana-mana. Nah sehingga penerjemahannya itu dengan cara kelembutan, memukul atau memperingatkan itu dengan memberikan ketegasan yang itu ada logika yang disertai. Maka Rasulullah SAW mencontohkan gitu. Sang pemuda ini sudah datang. Lututnya itu disentuhkan dengan lutut Kanjeng Nabi. Disentuhkan begitu. Kemudian Rasulullah memegang pahanya. Nah ini berarti komunikasi kinestetik lagi. Sentuhan lagi. Bahasa yang dipahami oleh bawah sadar seseorang. Maka lebih tenang tuh pemuda, tidak berusaha, wah aku harus disidang nih, wah saya dianggap pesakitan. Enggak, karena Rasulullah menyatukan pahanya, baru diberi logikanya dimainkan. Ntar dulu, kamu jangan berpikir berzina dulu, sekarang pikirkan. Kalau yang kamu zinai itu adalah adik perempuanmu, kamu rela tidak? Oh iya enggak, saya bunuh dia. Gitu. Gimana kalau bibikmu? Ya tetap saya tidak terima. Gimana kalau itu ibumu yang dizinai orang? Oh jelas saya akan bunuh dia. Nah sekarang ketika engkau menzinai wanita, bisa jadi wanita itu adalah adik perempuan seseorang. Bisa jadi wanita itu adalah bibinya seseorang atau ibunya seseorang. Apakah kamu sudah memikirkan itu? Nah, dia baru berputar. Ketika logika ini sudah sering diajarkan dalam usia 7 sampai 14 tahun, maka logika ini juga akan tajam dia. Egonya jadi lebih terkendali oleh logika ini. Makanya anak-anak yang jarang diajak diskusi sama ayahnya, karena ayah ini kan simbol logika ya. Kalau ibunya kan lebih ke simbol emosi. Artinya emosi itu tidak harus negatif. Emosi itu ada yang positif, negatif gitu. Yang negatif itu marah, sedih, kecewa, itu emosi negatif. Kalau emosi positif kan bahagia, seneng, semangat, terinspirasi, itu semua emosi positif. Nah itu bagian wilayah ibu tuh, untuk memberikan pengajaran atas emosi. Kalau ayah ada di logikanya. Maka sang pemuda ini atau usia 7-14 tahun, usia remaja itu harus banyak berinteraksi dengan logika-logika. Karena mereka terutama di masa-masa
generasi Z seperti ini atau generasi Alpha. Ini akhir dari kategori generasi Alpha. Karena generasi Alpha itu kelahiran 2010 sampai 2025. Ini terakhir nih kategori generasi Alpha. Setelah 2025, nah nggak tahu sebutannya, mungkin generasi Beta mungkin. Saya suka generasi Omega. Ya apa-apaan. Tapi ya sebegitulah namanya ilmu. Jadi generasi Alpha banyak tuh ilmu yang didapatkan dari sosial media, tetapi ketika tidak didampingi orang tuanya di dalam memaknai ilmu yang dia dapatkan, dia sulit untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Karena dia tidak pernah didampingi orang tuanya memaknai apapun yang dia dapatkan dari sosial media. Untuk melarang sosial media sekarang sudah sulit. Melarang gadget. Ibarat rumah itu sudah dikelilingi sungai, maka melarang anak untuk tidak basah itu sudah hampir mustahil. Jadi satu-satunya cara mengajari anak berenang, supaya ketika dia rumahnya dikelilingi sungai dia tetap selamat, tidak hanyut. Ketika gadget itu sudah menjadi sebuah tuntutan, bahkan menjadi sebuah kewajiban, sekolah-sekolah menggunakan gadget. Ujian aja pakai laptop. Ya, memasukkan jawaban itu, ASPD kemarin itu pakai laptop. Ya, pinjam laptopnya. Ngopo nduk? Loh ini ujiannya pakai laptop ya. Lah ya kerjanya nganggo apa iki? Enggak apa-apa ya, cuman jam 7 sampai jam 12. Wah ya kerjanya ya ngono kuwi. Lagi lah malah selang-selingan gitu ya. Ya akhirnya terpaksa ya. Karena memang ASPD-nya dijawab melalui laptop online. Jadi harus didampingi anak-anak kita itu. Kalau buka TikTok, buka apa wae. Kadang-kadang kan saking banyaknya masukan, kadang saya juga terkaget-kaget, ini anak ngaji di mana ini. Ini akhir zaman ya. Dajjal sudah di mana ya? Walah. Ini apa Imam Mahdi sudah lahir ya? Wah, tambah angel. Lho kowe iki apa wis katam kitab Bidayah wa Nihayah apa piye? Ternyata dia jamaah TikTok ya. Ngajine nang TikTok, majelisnya nang Instagram. Wah. Akhirnya ya pinter tapi ya gitu. Akhirnya tak terkendali. Well educated, well informed, tetapi tidak terjamin akhlaknya. Nah ini orang tua harus mendampingi, terutama ayahnya. Karena ayah itu yang disebut berkali-kali di Quran. Luqman berkata kepada Ibrahim, Yakub berkata kepada kita. Jadi ayah itu dominan tuh dalam Quran tuh. Makanya kalau saya membuka kelas-kelas parenting atau seminar parenting di luar, saya selalu mewajibkan ayah itu ikut. Minimal sunnah muakkad lah. Wajib gimana Pak? Wong kerja ya sunnah muakkad. Wis rada kuat. Lah karena kalau acaranya saja namanya parenting. Ya bapak-bapak harus hadir. Kalau cuma ibu-ibu tok ya diganti aja jadi burenting. Nah, salah kalau parenting, burenting aja. Jadi akhirnya anak ini harus didampingi dalam melihat gadgetnya. Kalau ayahnya LDR, long distance relationship, kerjanya jauh, jauh di sana, di luar kota bahkan di luar Jawa, ya berarti komunikasinya harus intens dan berkualitas. Karena berarti ini godaannya akan jauh lebih besar. Maka 7-14 ini kata Sayyidina Ali benar-benar kesempatan untuk memperlakukan asuhan anak kita dengan mengasuh dengan sistem seperti penjara. Nah, tahapan terakhir adalah tahapan 14 sampai 21. Tahapan dia sudah mulai dewasa tuh. Sehingga kedewasaan ini sudah ada dasar dari 0 sampai 14 ini. Sebagai orang tua inilah yang kita jadiin patokan untuk memilih sekolah. Nanti setelah SD-nya Islam, apakah nanti SMP-nya harus Islam? Apakah nanti SMP sampai SMP? Atau sudah cukup SMP-nya negeri? Nanti SMA-nya negeri? Atau nanti kuliahnya saja yang bebas di universitas manapun? Ini orang tuanya harus berembuk.
Minimal ayah dan bundanya harus duduk dalam suatu rapat kabinet paripurna. Ya, karena ayah itu kan mewakili presiden, ya, menteri pertahanan keamanan, menteri luar negeri. Kalau bundanya kan lebih banyak, menteri dalam negeri, pendidikan, keuangan, kesehatan, agama. Jadi kalau kumpul ayah bunda itu seperti rapat pleno terbatas. Kalau anak-anak itu kan demonstran, nuntut, wong tuane ngeluh. Tapi ya tidak apa-apa, demonstran itu penting dalam keseimbangan demokrasi. Sehingga anak ini kemudian bisa terarah di usia dewasanya. Memilih jodohnya lebih terarah karena terbiasa disentuh oleh orang tuanya. Dia sudah tahu, anak perempuannya tahu mana itu mata keranjang dan mana itu mata ayahnya. Apalagi menurut psikologi, kalau anak perempuan itu sering disentuh punggungnya, jelus gini. Anak laki-laki sering dirangkul, ditepuk-tepuk pundaknya sama orang tuanya, maka dia akan bisa mengerti, ya, ini calon suaminya atau calon istrinya itu akan dia rasakan, oh ini cocok buat saya, oh ini enggak sesuai dan sebagainya. Dia bisa peka karena sudah mendapatkan stimulasi dari orang tuanya. Ini yang tahap terakhir ini, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan ini diasuh dengan pola seperti sahabat. Jadi kita bersahabat dengan anak usia 14 sampai 21, enggak bisa itu. Orang tuanya menggunakan telunjuk. Ayo. Wah, angel. Perang Rusia Ukraina tunjuk. Tapi kalau masih anak kecil, boleh. Tapi udah dewasa, apalagi dipaidu. Dipaidu bahasa Indonesianya apa ya? Kamu jangan main sama anak-anak kayak gitu. Apa-apaan tuh besti mau ngerokok semua. Main dugem gini. Wah. Kalau langsung seperti itu jelas peperangan akan terjadi. Berarti orang tua telah menabuh genderang. Gak boleh kalau dengan sahabat tidak langsung menuduh, menjudging atau menghakimi. Kalau dengan sahabat kita harus merangkul dia. Terus kemudian menyajikan opsi-opsi. Kenapa nak kok keputusanmu kok ini? Apa kamu sudah mempertimbangkan keputusan A, B, C dan sebagainya? Biasanya seorang anak itu memutuskan hanya berdasarkan dari sumber daya terbaiknya saat itu. Ya memang resourcesnya, sumber daya terbaiknya ya itu. Pokoknya kalau saya mau masuk komunitas yang isinya ngerokok, aku kudu ngerokok. Ya orang aku nggak ditompo dalam komunitas itu, saya nggak akan diterima oleh komunitas itu. Padahal ada banyak hal yang bisa diterima oleh sebuah komunitas tanpa membahayakan dirinya sendiri. Maka itu perlu penjelasan. Tapi ini nggak mungkin terjadi kalau dasarnya 0 sampai 14 tahun itu tidak terbangun dengan baik. Maka inilah kesempatan kita untuk kemudian mendampingi anak-anak kita memilihkan sekolah terbaik dalam rangka menjaga akidahnya sekaligus memastikan lingkungan sekitarnya itu lingkungan yang islami, yang soleh-soleha. Karena saya pernah ada kasus sahabat saya sendiri di zaman masih muda dulu, saya ya masih muda ya sebenarnya, nggak terlalu tua lah ya. Itu anaknya saya kenal betul kecilnya. Kemarin datang ke klinik membawa anaknya yang sudah kuliah, mengadu menangis-nangis, laki-laki ya, sahabat saya itu. Mas Gadut ini ya Allah, iya anak saya. Loh kenapa anaknya? Dia kerja kelompok berkali-kali sama temannya. Loh tidak apa-apa, bagus kerja kelompok kok. Masalahnya kerjanya itu dalam tanda petik. Dia itu bekerja itu pacaran. Wah, pacaran sama perempuan lebih parah. Pacarannya sama laki-laki. Wah, lah kecilnya itu saya tahu betul. Lah kok gedenya kok? Ini pasti urusan lingkungan. Orang tuanya sudah memberi dasar, kalah oleh lingkungan. Jadi ini penyakit menular sekarang. Makanya saya himbau kepada para bapak kos untuk mengganti peraturannya. Tidak lagi dilarang memasukkan lawan jenis ke dalam kamar. Semua jenis sekarang tidak boleh masuk.
menerima tamu di ruang tamu terbuka. Biar ketok kabeh. Lah ini dilarang memasukkan lawan jenis malah ngelebokke sejenis. Malah parah iki. Lah iki lah kangelan ngene iki. Piye aturan kok jadi disiasati. Hati-hati ya. Jadi kalau putra putri Bapak Ibu kok melaporkan kondisi hatinya, ya saya susah melupakan wajahnya ya. Dia akhwat yang kemarin, iya kami boarding ya. Kita tidurnya sendiri-sendiri. Tapi kalau pas pelajaran, pas di kantin tuh Masya Allah. Jilbabnya ya. Waduh. Ini jangan panik dulu. Wah, kamu mau mulai pacaran ya? Haram, nerokok. Wah, Melayu itu pemuda. Gak akan bisa curhat itu. Pelan-pelan aja, disyukuri dulu. Alhamdulillah le. Kowe isih normal. Berarti kowe isih menyukai lawan jenismu. Ora kaya pasiennya Pak Gadot kae wis sejenis kabeh. Jadi setelah disyukuri baru dibahas masalah kecenderungannya itu. Oh, Mbak, itu fitrah, kecenderungan terhadap lawan jenis itu fitrah. Jadi harus kita akomodir. Masalah energi kecenderungannya ini yang perlu dibahas dalam rapat-rapat pleno-pleno terbatas tadi itu. Gimana nih menyalurkan energi kecenderungan asmaranya ini? Apakah dengan olahraga? Karena hati-hati ini yang terakhir. Jangan mengumpulkan 3 hal ini dalam satu pemuda atau satu pemudi. Apa 3 hal itu? Pertama, usia. Usianya muda. Kemudian dia punya waktu luang. Dan yang ketiga, dia punya uang. Jangan ini. Jangan mengumpulkan 3 hal ini dalam satu orang yang masih muda. Orang pemuda itu kan energinya masih tinggi sekali. Energinya tinggi, dia punya waktu luang. Masih mending tuh kalau nggak punya uang, enak. Harap ngopo-ngopo agak rada terbatas ya. Tapi kalau dia punya uang, sudah. Dia pasti akan melakukan yang jauh lebih parah dibandingkan ketika dia tidak punya power. Nah, makanya itu menjadi satu peringatan tersendiri agar kita berjaga-jaga, menjaga fitrah anak kita dalam memilih sekolahnya sehingga tetap terjaga akidah dan tauhidnya. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, semoga yang sedikit ini memberi inspirasi dan pasti ini karena dituntun oleh lisan ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun jika ada luka tertoreh di hati pasti karena kedunguan saya dalam memilih diksi dan intonasi, maka saya mohon maaf, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, nasruminallahu fatun qarib. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.